Soale Nabi Adam iku dipaido ambek anak putune. Masya Allah. Real. Ono. Disalah-salahno. Iya. Malam ini kita akan membahas berandai-andai ketika misalnya kamu jadi Nabi Adam itu kayak gimana sih? Yang notabene hidupnya di surga. Kemudian di awal sebagai manusia pertama, paling awal. Kesepian nggak sih? Emang di surga itu kayak gimana gambarannya? Atau kalau misalnya Sobat Ngopi pengen join pembicaraan atau obrolan yang bebas di luar ini, boleh. TikTok no. Ya, TikTok aja. Selamat datang ya, kayak gini kalau kita mulai ya. Tanpa persiapan. Waalaikumsalam. Nanti ada sesinya kita akan ngobrol dengan Sobat Ngopi melalui komentar. Sementara kita akan ngobrol berdua dulu. Kalau Sobat Ngopi pengen tertarik dengan materi silakan gabung. Kalau misalnya ada permasalahan lain yang pengen dibahas juga kami persilakan. Bagaimana sih Ras? Temanya menarik sih sebenarnya. Ketika kamu menjadi Nabi Adam yang notabene menjadi nabi, Iya. manusia pertama, selama sekitar 150 tahun tidak ada pasangan, Urip-urip langsung dimusuhi. dimusuhi karena iblis. Iya. Nah, Kan teko-teko iku langsung dimusuhi toh, langsung dipaido. iya, Terus sebelum diciptakan pun itu malaikat bertanya-tanya loh. Jadi sebenarnya yang mempertanyakan kehadiran manusia. iku dudu iblis tok. Malaikat pun bertanya-tanya. Iya, kan iku nang Al-Baqarah ayat pira aku lali. Aku lali nah ayat-ayatnya. Iya, tapi intinya kan iku lho. Gusti, kan menungso niku gawe kerusakan. Wis ta lah sing ngeru lho aku. Lha itu bahkan kelasnya malaikat pun mempertanyakan. Yang notabene nggak ada ini ya, nggak ada nafsu ya. Gak ada nafsu. Akal tok lho ya. Akal toh. Menurut akal malaikat tuh menungso wis gak masuk akal. Karena sebagai makhluk yang dengan spesifikasi masing-masing, malaikat dengan akalnya merasa sempurna. Gak merasa sempurna. Iblis yang merasa sempurna ya. Iya. Si merasa sempurna kan iblis. Itu pun alasannya keren banget. Kalau di ngomong logika yo, makanya ada perdebatan antara ilmu atau adab. Kalau misalnya orang pun ngomong no ilmu tanpa beradab lo, iblis itu ilmu ini dukur gak adab. Akhlak gitu. Akhlaknya nggak ada. Akhlak adabnya gak ono. Tapi beberapa orang ngomong lah, wong ngerti akhlak sampai adab itu gak tutup ilmu. Lah, bulet. Ilmu yang utama atau adab yang utama? Ilmu lah. Ilmu duluan. Tapi ketika seorang berilmu tapi tidak beradab, itu harus dipertanyakan. Sinawane nandi. Lah, kan iku. Karena ketika belajar juga disertakan adab kan ya. Iya. Makanya kan ketika orang ngomong adab dulu, kamu tanpa belajar tentang adab ngerti adab. Lah belajar iku jenenge nyoper. Tali belaim nyopre mencari. Makanya itu yang kenapa aku pengen ngangkat masalah iki atau tema ini. Banyak orang sing dididik nyowalano Nabi Adam. Kok iso Nabi Adam salah-salahno? Akeh gak seru sampean. Iki coba gak gara-gara Kanjeng Nabi Adam. Sing disalahno Ibu Hawa. Dulu kan mudun karo, Bos. Iya. Ibu Hawa ono gara-gara sapa? Nabi Adam. Lah iya. Tapi keren loh, penciptaan Adam sendiri dalam ininya kan dipertanyakan sama iblis sama malaikat kan ya. Yang notabene makhluk yang lebih duluan ada. Nggih. Nah, ketika dua ini mempertanyakan, Tuhan dalam hal ini konteksnya dalam naskah Islam ya. Ya. Allah mengatakan bahwa sudahlah, itu urusanku. Iya.
sebagai makhluk yang merasa paling sempurna, si iblis kan berontak. Iya, berontaknya kan bukan karena penciptaannya. Bukan, tapi ketika dia diperintahkan untuk sujud pada Adam. Iya, akhirnya kakek alasan niku lho. Hmm. Kenapa seseorang ku di Islam itu ada beberapa hukum iku sing aja di logika. Lek kabeh mbok logika potonganmu kok iblis. Lho karena jawaban iblis waktu itu logis banget. Logis, Aku tidak mau sujud kepada Adam, Tuhanku, karena buatku tidak ada yang lebih layak aku sujudi kecuali engkau. Dia hanya seonggok tanah. Kenapa aku harus sujud padanya? Sebenarnya kalau lihat naskah itu, teksnya patuh banget kan dia. Iya, jenengan akalnya dia toh. Tapi kan kurang tak budi masalah. Iya. Jadi pangeran lho, karena aku ngongkon budal-budal. Sedangkan malaikat diperintahkan sujud, gak akan alasan. Sadurunge wis mari. Wis maksudnya kan iblisnya belum bertanya nih. Karena waktu itu kan iblis posisinya yo tukang zikir bla bla bla. Malaikat-malaikat sing awam, karena di tafsir Ibnu Katsir itu yang di tafsirnya sing mempertanyakan keputusan Tuhan bukan malaikat sing papan atas. Itu sih malaikat papan atas. Kan iya, level atas saya. Kayak Jibril masuk ngomong papan bawah, Bos. Ayo. Masuk papan bawah kan gawe wahyu. Iya, jelek kebekel saya tengah dalan. Ya tapi awam malaikat, ya malaikat-malaikat sing diciptakan Allah untuk menghiasi aja. Itu yang bertanya. Kena senggrang dong. Kan keduanya kena senggrang jelas jiper, Bos. Lah sisi itu moro-moro diceluk kon sujud. Jombul. Bertanya-tanya. Iya, aku wis maca cosplay dadi iblis lah. Cosplay. Enggak misalnya aku dadi iblis ngono iku lho. Jombul dong. Ada kan ini kita cerita ala manusianya ya ini. Ala manusia. Kemenungsan nih. Dan di situ kan dijelaskan iblis dulunya adalah pimpinan. Pimpinan malaikat. Wis pimpinan, gak bisa rembukan, kon sujud. Sampai gak jombol ayo. Yo, istilahnya yo. Sampeyan dirut nih. Dirut kon sungkem. Iya, dirut. Moro-moro ono komisaris. Nyeluk. Direktur utama. Presdir. Nggih, Pak. Salimo nang arek iku. Arek iki mah cleaning service. Gak cleaning service, arek-arek teko ngono ae. Anak baru ya. Iya, potongane ya wis mblak-mbluk lah. Sungkem mo. Sik tak lah bos, apa iki? Loh, ya sungkem mo. Loh, apa? Dia akan memegang perusahaan kita loh. Ya apa sih orang-orang sama memegang perusahaan di hari ini? Ya gak iso lah, aku iki sing ngerti semuanya. Engko sih transisi dulu lah minimal aku. Ya gak aku pindah dino iki jadi sing nyekal. Wis pamit to. Kan jombol lah. Ya jombol. Iya. Kalau gak ada kata-kata pamit ya. Iya. Wis pokoke arek iki sing ganteni awakmu ngono tok. Alasan pergeseran itu apa nggak perlu dijelaskan. Gak penting. Kan urusan komisaris, Bos. Komisaris Selonggo ya. Komisaris utama bisa ngomong. Sing liyane wis nggawa food hak veto. Nah, ketika Nabi Adam posisinya sebagai newcomer ya, pendatang baru di area surga, area alam, area makhluk. Ya di wilayah makhluk baru, ya. Di alam makhluk yang baru. Ini kan menjadi pertanyaan bagi iblis dan malaikat. Iblis bertanya-tanya sampai protes. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi gak sampai bertanya-tanya. Si malaikatnya. Karo-karo nih. Maksudnya si iblis sendiri tahu. Sopo Adam bertanya-tanya kok aku disuruh ini, disuruh ini. Iya, iku. Semulia apa sih Adam ini? Iya. Kayak aneh iku. Iki arek jek entas digawe. Moro-moro kok disewayang. Anak kemarin sore. Ya makanya kan salah satu iri dengki kan sifatnya iblis. Karena ya salah satu negara iku. Iya, bener atau kemanongsan sih. Iki ana tawa kota kemana disopayang ambek ebes memes ya. Dhisik aku lho rek tekone rek. Lawakanmu anak terakhir kok koyo ngono. Bully.
Lah, ini kan yang jadi masalah kan gini. Kalau kita lihat dari sifatnya kan berbeda-beda nih antara iblis, manusia dan apa namanya malaikat ya. Ya. Kalau pertama kali Allah menciptakan manusia Adam satu orang sendirian selama 150 tahun. Beberapa kisah. Beberapa kisah segitu. Dan ada yang ngomong 90 tahun. Dan ono sing ngomong iku Israiliyat. Nah, ketika kodratnya manusia kan makhluk sosial ya. Diciptakan sebagai makhluk sosial. Iya. Nah, Adam dalam kesendirian ini posisinya ini kalau nggak salah beberapa komentar ada yang berkomentar bahwa Adam itu tidak tinggal di surga awalnya. Ada yang ngomong Adam tinggal di surga. Kalaupun toh misalnya yang valid adalah Adam tinggal di surga, kita bisa nggak sendirian hidup yang berkecukupan semuanya? Iku makanya kan posisi ini. Kenapa aku kemarin selalu ngomong iki ranah surga, iki ranah donyo. Ojo dicampur bos. Misale ngomong ngaji, ngomong sholat, kok gak suge-suge? Ya. Ngaji sholat urusan akhirat, suge urusan kerja. Kamu ngaji, dodok wiritan, kepingin kerutuan emas kok langit, masalah berarti. Kerutuan emas kok langit dah nih Allah. Bukan nemu Mas Roto kan? Iya, kerutuan bos. Kerutuan. Diksiku jelas. Harapannya kan kerutuan. Itu terjadi kenapa? Karena posisi di surga, ketika kamu memang makhluk surga, kamu nggak akan mungkin risau. Karena settingan ngono. Lah posisi ini, Bapak Adam waktu itu, Nabi Adam, udah dijadikan posisi manusia bumi. Itu sebabnya punya kesepian. Ya, selama berapa tahun dia kesepian toh? Iya, makanya kan ada pertanyaan, lu menilai nang swarga gak bosen kah? Nah, dengan kegiatan lu. Kan ono hadis sih. Awakmu gak akan dikek bosen. Karena urusan bosen iku urusan nang donya, dunia itu. Iya. Itu sebabnya ada beberapa naskah juga cerita tapi banyak meyakini Israiliyat juga. Bahwasanya Nabi Adam itu baper. Gara-gara delok hewan-hewan di sana berpasang-pasangan. Iblis ono kancane. Gak. Iblis kan makhluk yang independen, bos. Independen ya. Independen. Ketika dia degradasi baru memiliki apa gender. Memiliki klan. Iya, memiliki klan. Iku beda mana cerita mana? Iku beda cerita lagi. Kalau waktu itu kan karena Nabi Adam di surga lihat hewan-hewan berpasangan, baper. Akhirnya diciptakanlah Ibu Hawa. Yang penciptaannya dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Apa tengkorak, tulang kepala enggak dong, tulang rusuk. Bukan. Dan posisi penciptaan Ibu Hawa kan dalam posisi Nabi Adam tidur ya. Karo aku lek bosen nih waktu itu. Kalau beberapa naskah yang saya baca tadi ini menceritakan bahwa penciptaan Hawa, Ibu Hawa itu dalam keadaan Nabi Adam tidur. Nah, diambillah tulang rusuknya sehingga muncul makhluk baru pendamping Adam. Kira-kira ini unsur kemenungsan mana ya? Ranah-ranah manusia kita. Kita biasa sendiri, jomblo nih. Ya. Kita biasa sendirian tanpa ada pasangan. Kemudian bagi jomblo yang berpasangan mau menikah tanpa ada awalan kayak pacaran opo-opo, tak jomblo lah. Jomblo banget, Bang. Dong, bung dong ngono dari bong. Jomblo lah. Terus mari ngono beberapa area intim pasti yo nomor tergugah ngono to. Ya kan? Iyalah. Karena ada beberapa kisah lain yang aku sempat baca juga. Sebenarnya dulu nih kenapa Nabi Adam kesepian itu karena dia diciptakannya berpasangan juga. Jadi diciptakan berpasangan. Tapi mari ngono si cewek disuruh hormat kepada suaminya gak mau. Karena merasa dari unsur yang sama.
yaitu tanah. Kita selevel, Bos. Ngapain? Iya, emansipasi dong, ngono. Akhirnya terbuanglah dia dari surga. Terus ketemu ambek sing jatah mudhun teko swarga juga. Sing sadurunge pembangkang utama dan pertama iki teko swarga sih, Bos. Akhirnya mudhun ketemu ambek si pasangannya Adam iku mang buatlah dia sebuah klan. Ada beberapa kisah seperti itu. Nah, aku yang membaca gini tadi. Nabi Adam diciptakan, kemudian nek sing sebelumnya sudah ada pasangan tapi akhirnya turun kasta itu saya nggak baca itu. Nah, itu sebabnya dia baper. Bapernya gara-gara sadurunge ono pasangane. Terus pasangan yang begedut dibuang. Makanya terciptalah dari tulang rusuk, bukan dari elemen yang sama. Agar bisa menghormati ya. Walaupun kisah ini terdengar sangat patriarki banget. Ngono lho. Peri motoku. Lah apa? Garing. Oh walah. Gak pesen ngombe ta? Loh. Turun pesen. Turun kan. Ki karo. Nah. Ini ngomongin iki rasa-rasa nabi ya. Iya. Apa lah. Kita merasa-rasa. Daripada kita ngomongin yang lambiar. Oh, karena ono mbake ini sih rada nemen, Pak. Dipaido, Pak. Dipaido makhluk liya. Lho enggak maksudnya Nabi Adam itu dipaido ambek anak putune. Masya Allah. Real. Ono disalah-salahno ya. Iya. Kisahnya nang ndi? Sing nyalano Rasul maneh. Lho. Nabi Allah Musa alaihi salam. Aku lari ku nang hadis sama Quran yo. Cuman yang ngono lah, kita orang-orang yang mendengarkan pengajian, pendengar yang baik lah. Dan sedikit sering lupa. Iya. Makanya ada beberapa teks yang kalau misal aku baca, aku nggak mau baca, lagi aku ngrungokno. Makanya rada wing. Gampang wing. Iya lah, nek maca gak kandil aku. Aku justru baliknya. Oh, lek baca tipe listener, Pak. Oh, kalau dengernya baru kandil. Jadi itu Nabi Adam pernah ketika Nabi Musa udah intakola, udah selesai waktunya, golek langsung. Sampean, Bapak Adam. Oh yo, awakmu putuku kan, Rasul. Kalimullah Musa iya. Gara-gara sampean, aku ngene iki paling soro, mudhun nang bumi. Coba sama gak salah. Ya ora ono kowe. Cara kemenungsane kan ngono. Terus jawabannya Nabi Adam kepada Nabi Musa, kan ngerti kalau ada takdir? Iya. Aku nggak salah saat durungnya wis ditulis durung. Wis pirang tahun? 40 tahun sebelum Nabi Adam melakukan kesalahan wis ana takdir. Salah tak aku lek menjalani takdir. Iya, menjalani takdir Allah. Ya pun Assalamualaikum 3 kali. kalau teori kalau mental ya. Iya karena seperti itu. Maksudnya ketika kita melihat godaan seolah-olah posisinya iblis itu adalah entitas lain. Gudo ya gak mungkin seintens itu. Misalnya Nabi Adam gak ke Gudo, apakah kita ada di sini? Dan apa gunanya Nabi Adam digawe gak ke Gudo? Memang kan, sudah ditakdirkan seperti itu. Iya, kan tetap diciptakno. Tetap nang swarga. Kan orang skenario baru turun ke bumi. Lah itu yang membuat saya semakin yakin bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa. Di mana enggak ada makhluk pun yang keluar dari kuasa Allah. Di mana misalnya ada beberapa teks atau cerita yang menceritakan seolah-olah iblis sekuat iku. Sampai ono peperangan, ono apa. Gak iso, Pak. Kenapa ngomong gak iso? Iblis udah ngerayu pangeran. Kula dibuak, nggih pun. Kula purun, tapi wonten syarate kan yo. Ngajokno tok. Iya. Dan Allah pun punya kuasa misalnya untuk nolak. Gak ono ceritane kisah dimanapun selama teksiku Islami yo. Kisah iblis terus ngejak perang gak ono. Iblis melebihi kuasa Tuhan gak mungkin. Cuman ngerayu. Pak Kudo. Iya Kudon. Sampai mau kiamat. Iya gak apa-apa.
Proposal itu menggoda ya, Iya. bukan menjerumuskan Bukan menggoda. proposalnya. Menggoda agar terjerumus. Iya. Tapi kalau keputusan jerumusnya itu tetap ada di makhluk yang Ada lain. makhluknya. Posisinya ya main jauh-jauh gini lho iblis setan iku. Cara ngono ngene. Awakmu ngomong nang aku. Ya. Mas, kopine enak loh. Ya itu cukup. Cukup, Tapi itu untuk- tugasnya selesai. Iya, tapi untuk memutuskan kopi itu dibeli atau enggak sampean urusannya. Nek aku memutuskan kepingin rek gak digagekno ya. Nah, Jadi gakno maksudnya. iya. Jadi kan kalau kita ngomong tentang keluh kesah sebagai manusia pertama, Heeh. sampean teko istana megah, Heeh. pelayannya ewon. Ya saya durunge ngomong keresahannya. Saiki kenapa aku berkeyakinan bahwasannya Nabi Adam waktu itu jasmaninya adalah bukan makhluk surga tapi makhluk bumi, itu terbukti dengan beliau butuh pasangan. Heeh. Tapi kalau beliau adalah waktu itu udah desain sebagai makhluk surga, karena udah dari bos. Iya. Nah, ada pertanyaan juga dari yang istilahnya logikanya kan gini. Penghuni surga salah satunya kan adalah bidadari. Iya. Kenapa Nabi Adam masih membutuhkan pasangan padahal bidadari menjadi tujuan? Iya. Menjadi salah satu tujuan servis di surga kan ya. Wes on bill lah. Udah include. Bidadari ini kan jumlahnya sakarepmu. Iya. Allah. Penghuni surga ya. Iya. Los sakarepmu mau ngono pae terserah. Iya, manut mana? Manut mana? Gak ada rewel, gak ada melanjani. Kata kuncinya itu malah. Sebelum apa yang kita inginkan ini, ketika apa yang kita inginkan ini tersentak dalam hati kita. Kalau di surga, notabene-nya kan seperti itu. Naskahnya kan seperti itu. Kita pengen masih kerentek ini, udah terwujud. Lah iya. Lah, kenapa ada masih membutuhkan pasangan? Lah makanya kalau ngomong waktu itu konsepnya tubuhnya desainnya desain dunia, bukan desain surga. Walaupun pernah mencicipi fasilitas surga. Ya. Gak iso dipungkiri, mencicipi fasilitas surga fine, oke. Tapi karena masih desain dunia, ya butuh pasangan rupa dunia. Dan sifat kemanusiaan cek muncul. Iya dong. Akhirnya pengen kepengin nyeneng pasangan, ngelanggar titik. Dan itu andilnya iblis untuk menggoda ya. Iblis hanya menjalankan tugas. Setelah dia sesuai kontrak, declare, tak gudo, haru toh. Dan itu izin toh iblis. Izin, gak mungkin iblis sudah sulutur. Dikeplak dong, malaikat. Aja ngomong pangeran kedukuran. Malaikat, itu kan kata malaikat itu kata ngeplak. Aku lo izin, ya sudah loh. Karena ada beberapa teks yang aku kurang pas ketika iblis menyusup. Seolah Tuhan kelepasan. Security-nya nggak terlalu ketat. Seakan-akan seperti itu ya. Security-nya lemah. Oh enggak, dia hanya menjalankan kontrak. Dan itu udah diizinkan. Pasti. Makanya malaikat wakil loh. Gak mungkin kelolosan. Itu sebabnya ide sok mlebu. Karena kan yo security. Free pass, ya. VIP card. VIP card kan ya. Ya mlebu, yang gudo. Ini saya ibaratnya dalam sebuah acara di zaman sekarang nih ya. Kartu paling aman itu kan kartu press. Kartu pers. Ya. Ini dia mau masuk ke venue acara. Ya. Pers. VIP. Ya. Iblis nggawa iku. Iya. Nggawa VIP card. Akhirnya ya wis iso mlebu ae. Akhirnya tergoda lah. Dan ketika Nabi Adam tergoda, itu pun ketika membahas tentang teksnya,
Sing di Quran pun di hadis iku, itu Nabi Adam pun paham bahwasanya dia sudah menjalankan tugas juga. Sebagai Orang yang tergoda agar bisa turun ke bumi, menjalankan tugas untuk menjadi khalifah di bumi. oh iya iya iya. Iya. Mungkin kan akhirnya sing ada anak turun sih gak ngerti konsepnya kan. Mm-mm. Gak diceritani. Ero kegodotok ngono lho. Iya. Seakan-akan Nabi Adam, seakan-akan kuasa Tuhan tidak masuk di situ. Iya. Seakan-akan Kelolosan. manusia punya kuasa penuh. Iya, yo iku akhirnya sing jelmaan iblis dadi ku mang. Ketika merasa manusia udah keluar dari rantai takdirnya Allah. Itu sebabnya kenapa kalau kita ngomong ya sepuh, itu senjata utama bukan uang, bukan kuasa, tapi doa. Doa. Karena hanya doa sing iso ngrubah takdir. Iku ono lah, ya apa sih wong iki lho ngomongi kok muenclak-mencli. Jare wis ana takdire. Saiki jare donga sok ngrubah takdir. Itu kan bingung to. Nah, itu untuk orang awam mungkin istilahnya banyak pertanyaan di situ ya. Apa sih hubungannya antara doa dengan takdir? Kalau dari takdirnya ngapain berdoa? Kalau misalnya kamu berdoa aja wis ditakdir lah ngapain kon ndonga? Tapi misal gak kon ndonga perintah ndonga. Emang kamu tahu takdirnya? Ya. Tak jelas no. Nah, takdir udah ditentukan dengan apapun itu. Makanya ketika seseorang manusia punya akal, Allah memerintahkan berdoa. Bukan doamu merubah takdir, tapi doamu dodok ulas asie pangeran, yang akhirnya Allah akan merubah takdirmu. Berarti tetap ini ya, kadang salah logikanya di situ kan ya. Salah. Jadi doa ini perannya adalah mengetuk kuasa Tuhan. Iya, Gusti tolonglah. Ibaratnya proposal lah ya. Nggih, tolonglah. Misalnya di ACC, ya akan dirubah. Tapi selaginya tidak di ACC, ya tetap pada jalannya. Kamu tetap diperintahkan Pak untuk berdoa. Itu kewajibanmu atau hak kamu untuk berdoa. Kewajiban untuk berdoa. Karena beribadah kan yo donga toh. Jadi kan kewajiban. Dari pangeran iku wis apik, wis ta kudu ngene, tapi yo entuk ganjaran. Yo, wis oleh tambahan. Lah iya. Padahal kan kayak kabeh. Maksudnya ketika kamu menafkahkan uangmu, itu bukan uangmu kan, itu pemberian Tuhan. Entah dari mana jalannya. Itu pemberian Allah. Kamu dikon ngetokno lewat jalan sing apik, mlebune ku sing apik. Lek misale kamu mlebune duit kok barang Allah, ya ojo ngersula, misale nanti ada penebusan yang harus kamu lakukan. Karena konsepnya neraka kan bukan penyiksaan pure toh untuk orang yang pernah bersyahadat. Hanya tempat singgah. Neraka hanya tempat penyucian. Makanya di beberapa mazhab, di salah satu mazhab dari 4 mazhab, itu menyatakan salah satu unsur alam yang bisa untuk mensucikan adalah api. Salah satu unsur kan air, debu, dan yang terakhir api. Itu sebabnya misal ono genteng atau botol sing kecampuran kotoran, ketika dia dibakar dia udah suci. Konsep ngono berarti ya. Iya, lek gak salah iku mazhab Imam Ahmad, nek gak salah. Gak salah. Nanti kita buka lagi lah. Iya. Jenenge ilinge iki memang tema ini kan bukan masalah fikih ya. Bukan. Kita ngomongin tentang self building untuk relationship. Nah, terutama relationship itu dibangun dari 2 orang. Iya. Ya toh? Yang jelas beda karakter. Ya, nah apa hubungannya self building sama relationship? Ketika individu dari 2 orang iki wis beres, maka relationshipnya akan bagus dan gak toksik.
Mm-mm. Seperti halnya pembahasan malam ini ada nyambungnya juga Pasti. antara iblis dan manusia malaikat yang punya yang masing-masing punya karakter sendiri-sendiri Dan setiap karakter punya tugas. dan setiap karakter punya tugas. Nah, perbedaan-perbedaan ini akhirnya walaupun ada yang menggoda, iblis menggoda manusia untuk terjerumus, keputusan ada di Dari manusia. manusianya. Mm-mm. Dalam hal hubungan pun seperti itu. Iya, kate ana wong piro sih kate nggudo. Mm-mm. Lewegi kan ngarep omah ngono. Hae, wiwit. Oh. Kadang tidak perlu menggoda pakai legging, Pak. Mas, gak ngene ya. Duh. Iki lho. Mas, assalamualaikum. Sampean kok ya Allah beruntung banget jadi istrimu. Sampean ganteng, pinter, bertanggung jawab, perhatian lah. Walah nanti gak mumbul. Tapi kan tetap keputusan ada di Laki-lakinya. personalnya. Mau atau enggak untuk mengikuti godaan itu. Wes, mari saiki galau-galauan. Galau-galauan apa? Ketika Nabi Adam dan Sayyidah Hawa turun, iku galaune bukan banyak teks yang menyatakan tentang kesepian. Tentang apa ya? Bayangno lah. Sampai mari tutuk kastil, mari tutuk mansion, mari tutuk pentos. Tempat yang megah banget. Pelayani los. Ya, atusan lah. Los. Atusan dihitung. Iya, los. los. Gak terukur. Iya. Pelek, Pak. Sing mangan kudu kerayah-kerayah ngono. Duduk nang alas. Heeh. Sing iku mang gak bareng mundune. Sijine nang kene, siji nang kono. Wes soro ijen niku lho. Aduh. Soro ijen gak ono apa-apa. Wambat iku lho bingung ngate nandi. Cara awak dhewe ya. Misalnya kita sendirian kesasar nang alas nang hutan nang pas muncak kesasar gak budrek gak bisa. Lho, tapi lek menungso kayak gini ya. Nah. Kesasar nang alas atau di puncak. Kita masih punya bayangan dan harapan akan ketemu pendaki lain. Iya, karena sudah ada manusia lain. Nabi Adam loh. Wonge mek loro. Loro tok. Heeh. Siji nang kuwono, siji nang kuwono, sing jarake waduh. Bahkan menurut ceritanya kan untuk bertemu aja butuh ratusan puluhan tahun. Dengan posisi postur segede iku. Gedene dukure sak wite kurma jare. 60 dirok, Pak. 2 meter iku. Waktu itu tak sekitar 30. Hobi 30 meter. Pokoknya waktu 30 apa 60 ngono. 40-an lah. Ya sak tower iku lah. BTS ya. Sak BTS. Makanya ketika ono biyen ngomong, "Wah, ya apa? Gak mungkin lah." Iku wong-wong Islam ngomong zaman dulu ono manusia pertama, gak dipakan dinosaurus ya. Dinosaurus paling gede berapa meter, Bos? Saiki paling umpama diapiki ibaratna saiki. Skalane kucing mbak dhewe. Iya. Mentok anjing lah. Iya. Mentok. Ambek kene gede. Ayo herder ndelok njombol, Bos. Tetep Jiper. Sak tirek-tirek ya. Cekap-cekeplekno selesai. Makanya iku. Buat aku gak ono sing ngalano galaune beliau. Ngomong lek wong saiki misal dia jatuh. Terus mari ngono pas jatuh plus ono utangi. Tapi kan dia punya harapan. Ada harapan, ada untuk ke sahur. Marah ono sing bounce back sampai luwes wege. Ono menungso liya, ono nggon curhat. Iku didukno tok surga bayangno ya apa? Gak ono sapa-sapa, fasilitas gak ono. Apa gak koyo didukno neraka waktu iku rasane? Sawala tok. Seperti halnya dihukum kan? Iya. Seperti halnya padahal hanya menjalankan tugas sebagai makhluk yang seharusnya di bumi.
dia menjalankan kodratnya kan. Iya, dan itu kan salah satu kenapa taruh di surga bukan hanya untuk fasilitas-fasilitasan aja, tapi untuk mengetahui iki opo, ditutuno, belajar sih. Belajar sih dituduhi malaikat kan itu, Iya, diajari malaikat. iki jenenge iki. Kayak bekal urip nang donya engko. Heeh. Lah tapi kan skenario untuk turun ke bumi kan ya pangel sih. Iya, harus memang perlu ada skenario yang logis. Iya, karena kan urusan nang donya kabeh-kabeh ngomongin logis. Hmm. Lek gak logis moro didokno. Sampean misal gak ada kesalahan wis. Iso nrimo, moro tekan metu tuh istana. Ya abot, Pak. Kan akhirnya mempertanyakan. Mempertanyakan, Ya iya. apa sih Gusti kira? Ah gak apa-apa lho. Dan itu mendekatkan kepada kekufuran nantinya malah. Iya, lah makanya gudone setan gaya aku adalah untuk menjaga keimanan Nabi Adam. Mm-mm. Karena ketika digoda sampai setan dan berhasil, maka Adam hanya akan menyalahkan setan, tapi dia nggak pernah menyalahkan Allah. Mm-mm. Karena ngerti salah, Bos. Iya. Aku wis gak oleh sih nyedek sih. Tapi kan ya wis jenenge ngeletes ya. Sopala Gusti, ngapunten. Tapi ketika diusir pun ambek Allah disangoni. Ilmu. Teks untuk berdoa. Mm-mm. Donga tobat kan nggih dongane Nabi Adam rata-rata. Iya. Termasuk ilmu-ilmu yang kata dia dikenalkan A, kenalkan B. Ini Iya. kan bekal hidupnya dia. Iya, Dan survival. dan untuk penebusan dosanya yang dianggap itu sebuah kesalahan, Heeh. pakai bekal doa tadi. Nggih, ben awakmu iso balik mrene. Diusir, disangoni sik balik iku lho, gak apik pangeran ta. Memang skenarionya seperti itu. Iya, makanya. Dan apa yang kita jalani sekarang ini kan bagian tetap ada andilnya dari Iya. sejarah itu. Karena kalau gak didokno gini ngapain? Tadi apa dhewe kok? Yo dadi roh paling yo. Sing Itu ranahnya takdir, Pak. Gawan ya, Pak. Dewi. lah iya enggak kan tapi posisinya manusia sebelum ditiupkan kan jadi roh. Heeh. Sudah ditakdirkan ada. Iya, wis ono. Mm. Kamu meneh tak sebol nang donya nggih Gusti. Kon yakin aku pangeranmu? Nggih Gusti, sinten malih. Tapi ketika disebol nang jero go garbo kan bingung mari ngono. Apa ya? Apa ya? Apa sih? Lahir-lahir eling-eling. Aduh angel sih ngomong lah gak iso ngomong. Akhirnya ikut skenario lanjutan itu. Untuk sobat ngopi, misalnya nih, kamu berada di posisi Nabi Adam sebagai makhluk yang sendiri, makhluk manusia pertama, yang sendirian, kesendirian Nabi Adam atau kesendirian kamu menghadapi kesendirian itu bagaimana? Itu pertanyaannya, mungkin pertanyaan sampean teko sampean ngono ya, tapi pertanyaanku satu. Menurut sampean enak gak sih urip nang swarga iku? Tapi sing versi sebagai manusia loh ya. Enak gak sih? Jangan gunakan perspektif akhirat nanti, tapi Iya. perspektif di dunia sekarang. Apa sih gak enake nang swarga? Tapi posisi fisik kayak menungso ngene. Coba kerentek. Gak, coba diwaca sih misalnya ono. Baru nanti sampean maca iki, aku jawab pertanyaan misalnya ada, baru nanti kita akan berpikir liar. Menurut sampean ya apa? Lek nang swarga tapi fisik menungso. Menurutku ya apa? Nggak ada. Karena gini, menurut saya nih. Siapa lah kau nak tahu? Guru ngono iki. Pilih mana KLX atau day tracker loh kan. Alah. Yes. Kok sih nah iki KLX iku sepeda motor. The tracker podo. Nah, iki gurung nyambung iki. Iya lah, nek aku milih X-Max. Karuan sih dipilih gak nyambung pisan. Dan kalau menurut saya sebagai manusia akan ada titik di mana saya akan bosen. Kenapa? Ngene misalnya, ket kerenteng, aku pengen kopi jeding. Aku pengen ngene jeding. Ini masih unsur manusia. Oh, iya. Jasad manusia, rasa manusia. Heeh. Bayang no misalnya gurung karep gak ono sensasi ini, Pak. Gak ono sensasi Gak ada tantangan. Istilahnya kalau kita dengan kondisi kita sekarang,
ono sensasi ketika saya pengen kopi, ono sensasi ngenteni, sing kadang kudu muring-muring, kadang wis gawaringi kopi ini gak teko-teko sih. Itu sensasi menurut saya. Sebagai manusia ya. Ya, Misal tapi misalnya kita bayangkan, aku pengen kopi, gorokanku kering, ting, ono. Ono ngene, butuh ngene ono. Langsung durung butuh iki wis ono ceting ngono. Kira-kira nek aku akan ada titik di mana hidup tidak ada tantangannya. lah nek aku, Nanti sampean. nek aku gak enak. Banget. Kenapa? Karena sing gare ketok enak nang swarga iku parsial. Maksudnya aku akan merasa enak nang swarga ketika fasilitas surga iku tak miliki sendiri. Bolo-bolo ku gak, iku enak. Bolo-bolo gak ya. Tapi lah nek KBN tuh contoh. Kenapa orang-orang itu bisa dipandang wow, Pak Kaji paling soge? Karena dia punya sesuatu yang kita nggak punya. Atau dia punya sesuatu yang mayoritas kita nggak punya. Orang lain nggak punya ya. Iya. Misal aku nang swarga nih, Ferrari. Jering. No. Ferrari, gak ada bensin. Oke, gak ada tax. Oke, gak ada pajak. Oh iya. Aku katanya sombong nanti. Wong Ferrari enak nang sumbungi. Di mana aku bisa merasa lebih tinggi daripada makhluk lain. Ketika kamu sendirian di sana. Enggak. Oh enggak. Yang mana makhluk lain juga atau manusia lain bisa melakukan hal yang sama. Kata sumbungnya nanti. Makanya aku ini rada-rada iblis-iblis dedek tak pikir-pikir. Karena kenyamanan contoh, fasilitas apapun lah itu. Motor bagus. Aku bisa menikmati karena aku bisa merasa memiliki taraf ekonomi lebih tinggi daripada orang lain yang tak lihat rendah. Ya aku fungsi nih. Makanya kenikmatan nang donya salah satunya yuk kesombongan itu. Sing gak oleh over ya padahal ya itu. Sombong gak oleh, Bos. Gak oleh. Didik akeh gak oleh. Titik gak oleh ya. Tapi kenyataannya ikut konsumsi terenak. Kenapa orang-orang ketika makan steak harga ratusan juta atau harga jutaan di foto di story? Secara uang merugikan. Makanan hanya satu porsi. Rasa sebenarnya bisa jadi biasa saja. Bisa jadi loh ya. Bendowino mangan gitu pasti biaya. Karena jarang mangan toh. Terus apa boleh gak sumbungi sing enak? Di instastory pisan ya sumbungi berarti yang diambil. Apa man? Pamer. Untuk tas Hermi apa enak ya gak sumbungi? Itu menikmati seni. Seni liane dikira tas liane gak ada seni nih. Wong potongan ya podo. Itu sampai ada kejadian ini. Ada temen pakai tas branded. Ada temen juga pakai tas biasa. Waktu itu di kelas ya, di perkuliahan. Kamu kenapa tasnya ditaruh atas? Branded, Bos. Saya tahu merekmu. Berapa? Di atas 50? Iya, Pak. Satunya lagi ditanya, kenapa taruh bawah? Ya, nggak apa-apa. Tasmu di bawah 100.000 ya. Berarti ada pamer dan minder ya? Iya. Isi gara orang nang donya ki apa enake? Iya kemang karena sensasi nih Pak berarti. Karena kenyataannya di beberapa kisah pun ada kisah ketika Nabi Sulaiman iku nyekel iblis. Dicekel cak tukang besek dihilangi. Jiper Nabi Sulaiman akhirnya. Kenapa? Karena pasar sepi. Gak ono kehidupan. Kabeh ngomong ibadah tok. Padahal ibadah ya butuh mangan. Tapi kok nggak mau kehilangan waktu untuk makan. Kehilangan waktu untuk ibadah digunakan untuk makan. Yo, gak gelem ngono. Pokoknya gak gelem membuang-buang waktu untuk makan untuk mau ibadah tok. Akhirnya coloman iblis. Pasar berjalan seperti seindah itu. Apa? Tidak terjadi inflasi yang tinggi. Iya.
Dan ngomongno tentang fasilitas surga, sing pernah beberapa kali Allah turunkan ke bumi ketika Mansa Musa. Salah satu kaisar Mali atau Raja Mali teko ngobrak-abrik Mesir iku. Dikek emas kau wabe iku. Kemarin karena perdagangan, Pak. Iya belek, iya wes hancur, menghancurkan perekonomian itu loh. Ketika orang kaya semuanya, Apa enak? Itu maksudnya sebenarnya itu kan yang konsep dari salah satu paham yang dilarang di Indonesia. Sama rata sama rasa. Sama rata sama rasa lah apa presiden? Kan gak rata berarti. Iya. Apa ono wong sing gak mampu. Nah, apa kok ono bawahan barang? Nah, sama rata sama rasa ya. Itu konsep swarga sih, sama rata sama rasa dong. Kalau di kita di sini, ini istilahnya konsep donya temenan. Ini konsep donya wis lah. Karena enak donya ya seneng kene iki. Iki kok karena kesendul. Enggak. Aku mang kesendul. Titik. Akhirnya hilang suara nang miku. Nang ngene earphone. Gak wis mari, tak enceplo mana. Ketarik titik. Iya. Jadi menurutku gak enak. Surga itu enak. Ketika nanti aku wis di-prepare untuk menjadi makhluk surga. Tapi boleh saiki kok nang surga buar wong pake. Dan salah satu fase untuk menuju surga ibadah, Bos. Fasenya kan ada. Iya, meninggal dulu. Duduk dhisik. Mari kon di terapi dhisik. Iya. Ya menurut sampean asik gak sih? Ketika kuwabe podo. Apa yang kate diomongno? Nek sebagai manusia sekarang nih ya. Gak punya keresahan. Gak duwe angen-angen. Gak duwe cita-cita. Gak iso pamer. Gak iso pamer. Saiki ibaratnya gini. Kita lagi pegang HP nih ya. HP ku bundere mek situ. HP-mu bundere telu. Jelas awakmu nendele dibalik ngene. Iya. Cek ketok bobae dong. Iya. Bukan masalah mengamankan kameranya enggak sih. Enggak, sumbungnya, Bos. Egoku butuh makan. Tapi kan nggak banyak orang yang berani mengakui rasanya. Kenal sama rasanya nggak mau. Enggak lah, nggak mungkin aku sekotor itu, nggak mungkin aku serendah itu, nggak mungkin aku sekonyol itu. Padahal dia sadar ya itu ya. Loh, dorongan dari alam bawah sadar ngomong pamer dong, pamer. Enak banget. Ih, dilihat orang orang lain nganggap kita keren. Berarti ketika dia ngomong nggak mungkin lah aku serendah itu, berarti dia lagi merasa rendah. Banget. Iya. Dan itu di-defend oleh dirinya sendiri. Iya. Makanya banyak orang yang ketika dia benci banget sama orang sing omongannya dukur misalnya, rata-rata dia ya sombong wong ya. Karena dia hanya melihat pantulan dirinya di orang itu. Pantulan sifat dan sikapnya yang dia benci. Iku anak nang liya, makanya dia benci. Akhirnya ketika itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, bisa jadi itu irisan yang tepat loh. Iya. Tonggo entek, Pak. Rijik dosane dijukuki kabeh. Akhirnya jodoh. Iya, sak lungguhan iso entek tonggo loro telu ngono. Ini komentar ya. Timangane menggambar di sini. Wis suwe koyo iki wong gak komentar. Kang Kebab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tepang malikus. Mugi keparingan sehat walafiat. Amin. Waalaikumsalam. Ada Ang. Assalamualaikum Gus Zaza. Nggih, waalaikumsalam. Ya kan bendino mesti merkenal rek lha apa sih? Ini salah satu teman lama atau santrinya kan gak ero awak dhewe. Aku ya gak ero, aku gak nyekel. Sampeyan jawab ae Mbak bene iku. Nggih. Sampeyan jelasno posisi sampean nek Kang Kebab kan teman virtual aja. Iya. Jadi makanya nikmatilah ketika posisimu di dunia ini kan sebaik mungkin. Sesuai porsi kita ya. Kamu ditakdirkan dengan takdir yang tepat kok, gak keliru, gak tenang. Soalnya itu mang aku gelem lah nek fasilitas swarga asal liane gak aku tok. Akhirnya aku sok pamer. Tapi misalnya dikasih cuilane swarga saiki pun, ya iki sing terjadi paling. Aku ndelok cuilane swarga iku lho, wake bolak-balik pisan, Bos. Misal, buat aku potongan surga iku ada di ngerti gak sih?
aku gak enak nyebut merek Indomie yo. Mie instan, Pak. Yo, Indomie Yo, goreng. Indomie goreng. Gak mie instan, Indomie kok. Indomie goreng. Indomie goreng iku. Iku cuelane swarga, Bro. Apa enak itu? Kok ana sing protes maneh. Milih dia loh. Iya. Milih Milih. kok Mie milih oven, di mie mie oven. Cuelane swarga iku. Barono misale pas lagi mari ngobrol, wakeh kewaring, banyu adem. Cuelane swarga, Mas. Termasuk es kopi saya malam ini. Ya wis lah jualan swarga. Heeh. Kondisi rada warak ya. Heeh. Karena lah kondisi luwih nemen diombeni banyu gak penak wisan. Biasanya nek penuh kan njaluk sing ana rasane ana aromane iku. Enggak, butuh warak. Minuman terasa enak ketika kenyang. Ketika haus, Pak, yang lebih tepat. Duh. Nek aku sih Wong iki. Wis tau muti 40 dino. gak tahu. Ya, Pak. Iku yo sego putih, awale iku rasane ono manis-manisnya. Suwe-suwe ada enek-eneknya. Nek sego putih aku bisa membedakno rasanya. Orang kan menganggap nasi putih itu Sama semua. sama saja. Padahal Enggak. sebenarnya kalau saya kan pernah mencoba mencari rasanya nasi putih. Tiba nasi putih gurih. Enak daripada nasi merah. Karena perbandingan itu mangga. Iya. Dan posisinya pun ketika ngomong no nasi sebegitu enaknya karena labu, Pak. Kalau Atau dia anak merasa kalau dia independen, sego putih tok untuk menuju sakti kan biasanya kan poso putih tuh. Sopo godhok ambek banyu putih tok kok. Aku wis salah. Oh, aja ngomong 40 dino kesuwen seminggu. Kangelan 3 dino. Tyson sama ngerasakno banyu putih jembek-jembek. Makanya aku ngomong minuman enak bukan hanya karena haus tapi karena perut kita sudah kenyang juga. Wis terisi atau punya harapan untuk terisi. Tapi nek aku dhewe ya. Atau ono maneh versi darurat. Ya apa itu? Pawet enggak begono gambar ono banyu tok. Akhirnya menemukan itu ya. Cuilan swarga itu. Yang walaupun itu kadang kayak kita sadari. Setiap hari ketemu itu, tapi dalam kondisi tertentu biasa saja. Tapi nek darurat iku mang. Aku budal nang ndi waktu iku ya. Di salah satu kota di Indonesia. Iku golek aqua akhirnya setengah mati. Mek ono air mineral lokal. Rasane bencekno. Sing rada sepet pahit-pahit dedek iku. Gak pahit, rasane ambu lemak. Wah, kewangan aqua ngono lho. Ketika budal nang mall baru ketemu aqua. Nah, aku ngerasakno aqua iku jualan swarga. Allah, makanya kadang-kadang untuk setiap kenikmatan yang sedang kamu alami sekarang, bersyukurlah. Kenapa? Karena kamu pernah merasakan kesusahan dari situ. Untuk orang sih nggak tahu ngerasakno luwe. Kongkon maknane nikmate buka bingung, Bos. Padahal misalnya gak pernah poso nih ya. Hanya nggak berpuasa selama Ramadan. Dia nggak akan tahu nikmatnya berbuka puasa. Ibu gue kalau nombok mati setengah mati. Padahal diombeni banyu putih gelek. Kurang. Nah, aku cukup. Kurang lah, aku gak karena ngarepku pakai panganan gak iso khoyali ku dukur, Bos. Nek aku kan ngene, Pak. Buka, iku tak tahan dulu. Kenapa? Aku tak buka dhisik, ndang tak adan. Iya. Mari sembayang. Wis mari urusan niki. Iya. Wong-wong cek ndang mari mulai mangan, aku ya malah mangan. Iya, fine. Tapi gak iso banyu putih tok kurang. Karena ngarep moto sih akeh liyane. Aku gak posisi darurat, Bos. Gak sempat weteng ngono banyu tok gak. Nah, aku cukup begitu sih nek puasa Ramadan itu. Tekan, Bos. Aduh. Allah. Tekan adem. Barakallah iku wis salah.
Aku penasaran mungkin biyen niku sing dimaksud buah kuldi itu apel kok. Tekan. Saupeker soalnya. Iya. Iki tibake alumni Ronas Gus. Oh, nggih. Angkatan tahun pinten mangke kula sampe akan salam itu Gus Haza. Nggih. Kula lesi nyampekno nggih. Mboten ngeten hol. Oke, tanggal piro kali iku? Tanggal 1 Oktober. 1 Oktober cek rada suwe Pak, cak wulan luwe. Iya. Tapi udah mulai persiapan-persiapan ya Udah lah pasti. Sing paling repot kan mak nyai tetep. Kenapa kok menyai? Berkati wong 3.000 kan gitu. Berkat kabel lho. Ngeri. Dan nang berat dhewe kalau ngomongno riyo ini berat ya. Maksudnya kalau hari raya tetap Idul Fitri itu Adha gaya terbesar. Ya, tapi lah nek untuk hari raya keluarga itu ya khol. Dan tahun ini kan Khor Akbar pertama. Ya apa sepilai pisan ya. Iya, Khor Akbar pertama kenapa? Karena semua putra-putrane Al-Makfur lah. Ya Arif kan gak ono kabeh pisan. Tinggal putu. Karim menantu putu. Menantu putu, Ambek istri. Istri, menantu, cucu. Iya. Putra-putrane wis sudah berkumpul. Makanya waktu iku mak nyai ketika ngomong, "Lah ya iku lho. Wis Arifin, Irfan, Arifah wis kumpul bae kabeh karena aku ditinggali Jen." Iku koyo ono kepengin guyon, tapi miris ngono lho gak sih? Kene gak mesem iku dikira gak ngereken. Dikira itu mesem dikira ngenyek kan. Ya apa sih? Sulit banget. Oke, cukup dulu ya malam ini ya. Ya, udah. Jadi malam ini kita memang membahas sesuatu yang memang menurut kita penting untuk membawa logika kita, membawa kesadaran kita sebagai makhluk yang tetap makhluk sesuai makhluk bumi. Iya, jadilah makhluk bumi, nikmatilah hukum-hukum bumi. Karena hukum bumi yang buat juga bukan manusia tapi Allah juga. Perantara menungso bikin semua peraturan ini. Semua norma-norma itu ya gawenane pangeran. Hormati itu aja, fokus ke karaktermu yang diperintahkan oleh Allah sekarang. Untuk minggu depan apa? Minggu depan saya tak deloke. Iya. Kita akan membahas tentang akal versus alam bawah sadar. Oh ya. Ini kayaknya kalau yang mau mengembangkan diri, mengenali diri sendiri, ya, ini tempatnya. Ya, minggu depan kita ketemu. Minggu depan. Untuk minggu depannya lagi, kita nyoba golek plesetan kok mutu-mutu positif. Kuat. Iya. Kita cari toxic positivity-nya. Iya. Berarti judulnya toxic positivity aja. Iya. Jadi walaupun quote itu pun gak lengkap ngono lho, banyak quote-quote yang gak lengkap. Yang kadang diambil endingnya saja. Maksudnya quote itu dijukuk satu sudut pandang tok tapi gak lengkap ketika dilakoni. Lo kok mereset? Yo kan kamu ngelakoni ini ku fakta kenyataan, Bos. Quote itu satu sudut pandang, ketika kamu menjalani itu banyak sudut pandang yang terjadi. Banyak kemungkinan yang ada. Atau itu dijono dhisik untuk tema minggu depan. Gak lah, ojo tetap sesuai jadwal. Oke. Akhirnya saya Bang Najib dan Zaza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week. Alhamdulillahil al-mizan mutahlil wa mawqaz zinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan mutahlil wa mawqaz zinatul arsy. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.